Assalamualaikum. Salam. Dulu Bu. Kasih Pak. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini Bu? Kabar saya hari ini alhamdulillah cukup baik Pak. Gimana perjalanannya hari ini Bu? Apakah menyenangkan atau ada kendala yang terjadi di perjalanan tadi? Alhamdulillahnya perjalanan saya di sini cukup lancar Pak karena tidak ada macet. Jadi perjalanan saya ke sini berjalan dengan mulus. Jadi kita kan belum kenal. Apakah saya boleh mengetahui siapa nama Ibu terlebih dahulu? Boleh Pak, perkenalkan nama saya Nadila Fatir. Bapak bisa memanggil saya dengan sebutan Nadine atau panggilan Nadine. Sebelumnya Ibu apakah sudah kenal dengan saya? Saya belum kenal dengan Bapak karena saya baru pertama kali ketemu dengan Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Rahman Aidil, bisa dipanggil Aidil saja. Oh, baik Pak Aidil. Apakah Ibu merasa nyaman di dalam ruangan ini? Saya merasa nyaman Pak di dalam ruangan ini karena ruangannya sejuk dan saya tidak kegerangan di sini. Lalu suasana di sini cukup menenangkan bagi saya yang memiliki banyak problem. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah melakukan konseling? Belum Pak, saya belum pernah melakukan konseling sebelumnya karena saya merasa takut untuk melakukan konseling. Tapi hari ini saya memberanikan diri untuk melakukan konseling dengan Bapak. Ibu merasa gugup? Iya Pak. Baik, gugup itu biasa karena Ibu pertama kali melakukan konseling. Iya Pak. Apakah Ibu udah paham dengan konseling itu apa? Belum Pak, karena ini adalah sesi konseling pertama saya, jadi saya belum paham Pak. Baik, jadi konseling ini adalah berbincang antara dua orang, yaitu konselor dengan klien, yaitu untuk menyelesaikan suatu hal yang mengganggu di dalam pikiran Ibu. Jadi di sini saya harapkan Ibu untuk terbuka karena Ibu jangan khawatir. Saya tidak akan bercerita atau membongkar rahasia Ibu. Jadi rahasia Ibu yang tahu cuma kita berdua. Baik Pak. Ibu bisa menceritakan hal apa saja hal yang mengganggu di pikiran Ibu, hingga kita akan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Iya Pak. Baik, apakah Ibu kesini disuruh orang lain atau dengan kemauan Ibu sendiri? Saya datang ke sini tanpa paksaan ataupun disuruh oleh orang lain Pak. Saya ke sini pure oleh kesadaran saya sendiri dan keinginan saya sendiri untuk berkonseling dengan Bapak. Saya harap Ibu dapat menyelesaikan apa yang Ibu pikirkan itu tanpa dengan bantuan saya. Baik Pak. Jadi hal apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Saya ingin meminta nasihat kepada Bapak terhadap apa yang saya rasakan saat ini, yaitu saya merasakan tidak dihargai dan tidak dipedulikan oleh lingkungan keluarga saya Pak. Saya di sini bukan memberi nasihat, tetapi kita akan mencari solusi untuk menyelesaikan apa yang Ibu rasakan tersebut. Baik Pak. Sebelum kita memulai sesi konseling pada hari ini, saya ingin memberitahu Ibu bahwasanya saya nanti ada rapat. Jadi apakah kita akan konseling hari ini atau diganti pada hari lain? Kalau bisa kita sesi konselingnya pada hari ini saja Pak, soalnya untuk mencari waktu lain atau hari gantinya saya sedikit sulit Pak, karena akhir-akhir ini jadwal saya sedikit padat. Baik, mari kita gunakan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Iya Pak. Apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Saya ingin bercerita kepada Bapak tentang permasalahan yang saya rasakan atau yang saya alami saat ini, yaitu tentang permasalahan keluarga saya
dan pertemanan saya yang sangat-sangat tidak membuat saya nyaman, Pak. Baik, di antara dua masalah tersebut, masalah apa yang ingin kita selesaikan terlebih dahulu? Masalah keluarga saja, Pak. Baik, ibu boleh marah, boleh sedih, tapi ibu tidak boleh merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan ini. Baik, Pak, saya mengerti. Langsung saja ya Bu, mari boleh ibu ceritakan tentang yang ibu rasakan di dalam keluarga ibu. Iya, Pak, akhir-akhir ini saya merasa kesal dengan orang tua saya dan saya bersedih hati, Pak, karena selalu dibandingkan dengan saudara saya yang lebih sukses. Baik, saya mengerti apa yang ibu rasakan saat ini. Bisakah ibu menceritakan lebih lanjut? Pak, baik, Pak. Karena hal tersebut, saya merasa rendah diri dan merasa saya gagal, Pak, untuk membanggakan kedua orang tua saya. Ibu merasa gagal? Iya, Pak. Saya merasa proses saya lambat dan saya tidak bisa seperti saudara saya yang lebih sukses dari saya, Pak. Saya mengerti. Boleh ceritakan lebih lanjut, Bu? Iya, Pak, dan karena hal tersebut saya sering bersedih hati karena saya merasa kalau saya tidak bisa menjadi apa yang diinginkan oleh orang tua saya, Pak. Baik, saya paham dengan kondisi ibu saat ini. Saya pun merasakan apa yang ibu rasakan saat ini. Terima kasih, Pak. Jadi bagaimana cara ibu menanggapi hal tersebut? Saya rasa mungkin usaha saya belum cukup maksimal untuk mendapatkan sebuah keberhasilan seperti saudara saya, dan saya rasa saya harus lebih berusaha lagi, Pak. Apa langkah pertama yang ibu ingin lakukan? Mungkin saya ingin mengatur waktu saya dan lebih konsisten untuk belajar dan berusaha lebih giat lagi untuk bisa mencapai sesuatu yang saya inginkan agar orang tua saya bangga kepada saya dan saya bisa seperti saudara saya yang sudah sukses, Pak. Itu adalah langkah yang baik, Bu. Iya, Pak, terima kasih, Pak. Jadi ibu kapan ingin menerapkan hal tersebut? Mungkin saya akan memulainya dari besok, Pak, karena saya sangat ingin berubah dan jadi yang terbaik bagi keluarga saya, Pak. Baik, itu bagus. Saya hargai pendapat ibu. Terima kasih, Pak. Dari pembahasan kita tadi, kita dapat menyimpulkan ibu dibandingkan dengan saudara ibu. Iya, Pak, benar. Sebelum mengakhiri konseling ini, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan ibu saat ini. Perasaan saya saat ini sedikit lega, Pak, karena saya merasa didengar